Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi pola asuh orang tua. Teman-teman sekalian, pola asuh orang tua di dalam penelitian ilmiah seringkali dipilih sebagai variabel ya. Pada umumnya teman-teman mahasiswa yang meneliti untuk kebutuhan skripsi menempatkan pola asuh orang tua pada variabel X ya, variabel sebab. Jarang yang meletakkan di variabel Y. Sesungguhnya pola asuh orang tua ini bisa saja diletakkan dimanapun sebagai variabel X, variabel Y, atau mungkin juga sebagai variabel antara. Nah, misalnya begini, kalau variabel antara X1 mempengaruhi X2 dan hubungannya dengan Y gitu ya. Jadi posisinya pola asuh orang tua bisa di X1, bisa di X2 atau di Y ya. Dimanapun posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan pernah selalu berpikir bahwa pola asuh orang tua cocoknya di X ya. Misalnya ini bisa dimanapun posisinya. Teman-teman sekalian, pola asuh orang tua ini diteliti bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai minat teman-teman akan menelitinya dengan menggunakan penelitian itu menggunakan pendekatan kuali atau kuanti. Nah, teman-teman sekalian, inspirasi ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu ya. Barangkali masih ada nih bingung bagaimana akan memilih masalah penelitian yang nanti akan dijadikan judul penelitian skripsimu. Ini bisa membantu teman-teman dari rumpun ilmu pendidikan, psikologi, sosiologi, studi Islam, dan kelompok-kelompok atau rumpun ilmu lain yang relevan. Nah, pola asuh orang tua itu sekarang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian apa isinya ya. Nanti kalau kita akan meneliti harus paham posisi masalahnya itu di mana gitu ya. Kaitan dengan pola asuh ini. Nah, pola asuh orang tua itu ada banyak macamnya ya. Jadi ada yang mengatakan 4 kelompok, ada yang 3. Saya ambil yang 3 aja ya, yang populer, yaitu adalah otoriter, submisif atau permisif, atau yang ketiga adalah demokratis. Saya ulangi ya, otoriter, permisif, dan demokratis. Nah, tetapi harus dipahami bahwa di dalam satu keluarga tidak ada yang 100% menggunakan otoriter atau 100% permisif, 100% demokratis. Jadi apakah demokratis, otoriter, atau permisif itu adalah kecenderungan. Kecenderungannya seperti apa? Jadi kalau kita lihat kontinum misalnya, ini pola asuh yang digunakan oleh orang tua itu kecenderungannya ke otoriter, atau ke permisif, atau ke demokratis. Jadi enggak 100% otoriter, mungkin di dalam otoriter itu ya 70%, 30%-nya bisa menggunakan pola asuh yang lain. Begitu juga misalnya yang demokratis, 75% atau 70% demokratis ya. Tetapi ada misalnya 25%-nya itu adalah menggunakan pola asuh yang lain gitu. Jadi kecenderungannya saja. Nah, biasanya kalau kita lihat sekarang ciri-cirinya dulu ya, teman-teman harus mengenali dulu ciri-ciri umum gitu ya, yang dari 3 tadi ya. Saya akan sampaikan yang pertama, ciri-ciri dari pola asuh yang otoriter. Pertama, biasanya yang otoriter itu membuat peraturan itu dengan tegas dan diawasi dengan ketat gitu ya. Jadi kalau ada aturan di dalam keluarga, itu aturannya tegas, gak bisa ditawar-tawar dan pengawasannya ketat. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya aturan itu tidak terlalu banyak memberikan penjelasan untuk melaksanakan aturan itu ya. Jadi penjelasan yang diterapkan itu sangat minimalis ya. Bahkan kalau kita bilang tidak menggunakan penjelasan, pokoknya itu harus diterapkan. Nah, itu yang ciri yang kedua. Yang ketiga, tadi ya, walaupun misalnya ada penjelasan
sangat minimalis. Jadi ciri yang ketiga itu adalah tidak ada tanya jawab, tidak ada diskusi untuk melaksanakan aturan yang diterapkan oleh keluarga, oleh orang tua. Kemudian ciri yang keempat, tentu saja karena ketat tadi kan nanti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu biasanya akan diberikan hukuman fisik ya, biasanya sih disesuaikan dengan perkembangan anaknya masing-masing. Tapi itu akan ada gitu karena kan otoriter tadi, keras, tegas gitu ya. Kemudian ya karena itulah di dalam bentuk komunikasinya satu arah gitu. Jadi sedikit sekali kemungkinan anak diberi peluang untuk mengemukakan pendapatnya, perasaannya dan sebagainya. Nah itu teman-teman secara umum ya karakteristik yang otoriter kayak begitu. Jadi tegang lah ya, namanya juga disebutnya otoriter. Nah sekarang karakteristik yang kedua, permisif ya. Seringkali masyarakat menganggap yang permisif itu adalah pola asuh yang negatif. Tapi coba kita lihat ciri-cirinya. Apa betul yang permisif itu negatif? Nah nanti ini bisa jadikan inspirasi untuk membuat judul nih ya. Apa benar permisif itu negatif ya? Kita lihat sekarang. Di ciri yang pertama untuk pola asuh yang permisif, orang tua memberi banyak kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri. Itu ciri yang pertama. Jadi diberi kebebasan pada anaknya untuk mengambil keputusan sendiri ya. Yang kedua, karena itu yang kedua menjadi kewajiban kurang dituntut ya. Anak diberi kesempatan untuk melaksanakan apa yang diputuskannya, apa yang menjadi inisiatifnya. Jadi kewajiban otomatis kurang dituntut, kan harus menanggung sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena 1, 2, 3 ya otomatislah hampir tidak ada hukuman ya kepada anak itu dalam bentuk apapun gitu ya. Kalaupun ada sangat sedikit. Jadi kebalikan dari yang otoriter tadi. Dan yang keempat, ciri yang keempat adalah orang tua dalam hal ini jarang berkomunikasi dengan anak. Tapi jarang itu berbeda ya. Kalau pada otoriter tertutup komunikasinya. Tapi kalau yang permisif itu jarang, saya bilangnya jarang berkomunikasi karena memang anaknya sudah diberi kebebasan untuk menentukan segala yang dia butuhkan sendiri. Jadi sangat sedikit untuk meminta penjelasan atau bantuan dari orang tua. Nah silakan teman-teman lihat apakah ciri-ciri yang seperti itu nantinya dampaknya apakah positif atau negatif pada anaknya. Tergantung ya, jadi di mana dia berada, di kota ataupun di desa, permisif itu kita lihat bisa negatif, bisa positif dampaknya. Nah sekarang yang berikutnya yang ketiga adalah ciri perilaku dari pola asuh orang tua yang demokratis ya, yang kecenderungannya demokratis. Yang pertama adalah menempatkan anak pada posisi yang sama dengan orang tua ya, dalam pengambilan keputusan tentunya dalam hal ini ya. Jadi katakanlah misalnya 80% anak diposisikan sama dengan orang tua pada saat akan mengambil keputusan. Kemudian misalnya juga dalam hak dan kewajiban dalam keluarga yang berkaitan dengan pengasuhan. Yang kedua, di dalam mengambil keputusan itu melibatkan anak ya. Jadi melibatkan anak dalam diskusi masalah keluarga yang terkait kebutuhan anak misalnya, tentu saja disesuaikan dengan taraf perkembangan si anak itu. Jadi sebagai contoh misalnya akan menentukan lokasi ataupun tujuan untuk berlibur ya. Kalau yang otoriter orang tuanya yang menentukan, anak tinggal ikut. Kalau yang demokratis ini diajak bicara, ini kita mau liburan, mau kemana? Mau ke pegunungan, mau ke daerah pesisir atau di kota besar atau apa? Nah itu jadi anak-anak boleh berbicara sesuai dengan kebutuhan, nanti dicari yang cocoknya, kesepakatannya apa, itu contohnya ya. Kemudian ciri yang berikutnya dari demokratis adalah keterbukaan ya. Jadi ada saling memberi dan menerima antara anak dan orang tua. Persoalannya nanti
ada ketidakcocokan, ketidakselarasan antara pendapat orang tua ketika didengar oleh anak, atau sebaliknya pendapat anak tidak cocok dengan keinginan atau pendapat orang tua, itu bisa dibicarakan. Itu keistimewaan dari pola asuh yang demokratis. Jadi ada keterbukaan. Di zaman sekarang anak-anak ada orang-orang yang keluarga menggunakan ini karena memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman misalnya. Dan yang keempat, sangat mendorong pada kemandirian si anak pada demokratis ini. Ya, jadi kemandirian dalam apa? Dalam berpikir, dalam mengemukakan pendapat, dalam mengambil keputusan. Itu anak tidak takut karena ada keterbukaan, komunikasinya terbuka ya, antara orang tua dengan anak, antara anak yang satu dengan yang lain saling terbuka. Kemudian di dalam pemberian sanksi itu sangat minimalis ya, kan udah terbuka. Jadi kalaupun ada ya, bila diperlukan diberikan sanksi, tetapi tidak seperti yang pola asuh otoriter tadi. Itulah teman-teman ciri-ciri dari 3 jenis pola asuh yang otoriter, permisif, dan demokratis. Tentu ini adalah ciri-ciri yang umum. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam pola asuh ini juga ada beberapa aspek yang perlu kita juga perhatikan ya. Jadi di dalam pelaksanaannya itu kita harus memperhatikan yang pertama ya adalah pengawasan dari orang tua ya. Tentu saja kesesuaian antara perilaku, antara umur dengan perilakunya, dengan keadaan lingkungan di mana anak itu berada, kemudian juga situasi dan kondisi orang tua. Jadi pengawasan itu harus ada. Yang kedua adalah, yang harus diperhatikan adalah orang tua akan terus menuntut anaknya menjadi dewasa. Jadi dengan 3 pola ini punya model yang berbeda tuntutan orang tua kepada anak untuk menjadi dewasa. Ya, mana yang akan membuat anak menjadi dewasa lebih cepat, kita tidak bisa mengambil kesimpulan ini loh seperti ini polanya. Nah, kita lihat tergantung nanti bagaimana kecocokan antara pola asuh dengan karakteristik anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bentuk dan cara komunikasi di dalam keluarga yang berkembang seperti apa. Ya, itu juga menjadi pertimbangan, komunikasi verbal dan nonverbal. Lalu kesibukan antar anggota keluarga seperti apa, jam berapa bertemu, ya, waktunya berapa lama mereka bisa ketemu antar anggota keluarga satu sama lain. Bagaimana tata tertib disampaikan secara verbal atau non-verbal. Nah, itu adalah bentuk dan cara komunikasi dan gayanya di dalam setiap keluarga. Tidak bisa kita paksakan model komunikasi satu keluarga kita terapkan di keluarga yang lain secara plek gitu ya. Pasti ada bagian-bagian yang harus dipertimbangkan. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara orang tua memotivasi anak ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Apakah orang tua melatih anaknya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau selalu dengan menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Contohnya misalnya, selalu dengan janji-janji, kalau kamu belajar diberikan ini nanti, kalau kamu naik kelas dikasih hadiah, kalau kamu melakukan ini akan diberi ini. Berarti itu adalah pengembangan motivasi ekstrinsik. Tapi ada orang tua yang mau belajar itu bagus, ekspresinya bagus, itu yang ditumbuhkan adalah motivasi intrinsik. Disadarkan bahwa belajar itu untuk kebutuhan dirinya, bukan karena untuk mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, mana yang berkembang itu masing-masing orang tua punya pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan bahwa tentang pola asuh itu bisa sangat bervariasi kita menanggapinya ya. Masalahnya itu nanti teman-teman bisa lihat apakah teman-teman terutama pelajar dan mahasiswa ini menerima
pengasuhan dengan pola yang mana, ya. Mungkin yang otoriter ataukah demokratis atau permisif. Masing-masing punya pengalaman. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komen, barangkali nanti bisa dijadikan bahan belajar bagi teman-teman yang lain. Nah, dari pengalaman tersebut bisa jadi juga menjadi inspirasi bagi yang akan menulis judul skripsi, ya. Sekali lagi kesimpulannya, bagi yang berminat akan meneliti tentang pola asuh orang tua, silahkan boleh memilih, cari teorinya dulu, silahkan tempatkan. Kalau maunya di X ya boleh mempengaruhi Y. Kalau misalnya pola asuh ditaruh di Y, berarti cari faktor-faktornya, tempatkan di X. Kalau ingin menempatkan pola asuh di variabel antara, juga tidak apa-apa, ya. Jadi berarti X mempengaruhi Y melalui variabel antara pola asuh, gitu ya. Silahkan teman-teman sekalian manfaatkan inspirasi ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk segera memiliki judul, cepat membuat skripsi, cepat sidang, dan cepat lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.